Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang senangnya berteman. Adapun tujuan pembelajaran yakni meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Selanjutnya membiasakan berperilaku terpuji saling bersaudara sesuai dengan Islam dengan benar. Menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Selanjutnya meneladani Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain dengan benar, dan juga mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan Islam dengan benar. Persaudaraan dalam Islam disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu ikatan persaudaraan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesamaan agama Islam. Seperti contoh, saling tolong-menolong sesama Muslim, mendoakan saudara seiman, dan juga menjaga hak-hak Muslim lainnya. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah yaitu persaudaraan yang terjalin karena berada dalam satu bangsa atau satu negara, meskipun berbeda agama atau suku. Seperti contoh, saling menghormati dan bekerja sama antar warga negara dalam menjaga persatuan dan membangun negara. Di negara kita Indonesia ini ada banyak suku, budaya, bangsa, dan juga agama yang beraneka ragam. Maka dari itu perlu kita lakukan untuk ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang terjalin antar satu bangsa atau satu negara meskipun berbeda-beda suku ataupun agama. Adapun yang ketiga yakni ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang didasarkan pada kemanusiaan tanpa memandang agama, suku, bangsa, atau status sosial. Seperti contoh, membangun orang yang membutuhkan, menolong korban bencana, dan menjalin hubungan yang baik dengan semua orang tanpa membeda-bedakan dia dari agama apa, dari ras mana, suku apa. Nah, ukhuwah insaniyah ini harus dilakukan oleh semua orang, karena dengan adanya ukhuwah insaniyah ini akan menjadikan kehidupan masyarakat menjadi damai, tentram, dan tidak akan menimbulkan perpecahan atau pertikaian. Ya, oleh karena itu kita sebagai siswa yang ada di sekolahan, kita harus berteman tanpa membedakan agama. Meskipun di dalam sekolahan itu ada yang mayoritas Muslim, ada yang mayoritas Kristen ataupun Hindu Buddha. Seandainya kita itu mayoritas Islam, maka kita harus mengajarkan untuk berteman dengan siapa saja, termasuk mereka yang berbeda agama, selama interaksi tersebut membawa kebaikan. Kita harus berteman tanpa membedakan agama adalah wujud toleransi, sebagaimana Rasulullah SAW pernah berteman dengan non-muslim, seperti tinggal berdampingan dengan orang Yahudi.
Terus bagaimana cara kita meneladani Rasulullah dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain? Seringkali kita mendengarkan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan toleransi kepada pemeluk agama lain. Rasulullah adalah teladan dalam menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama lain, seperti contoh ketika Nabi Muhammad tinggal di Madinah, beliau membuat piagam Madinah untuk menjaga kedamaian antara muslim dan non-muslim. Jadi antara muslim dan non-muslim yang ada di kota Madinah tersebut dibuatkan sebuah piagam atau perjanjian, yang mana antara Islam atau muslim dengan non-muslim tersebut tidak boleh ada yang saling memusuhi, tidak boleh ada yang saling bertikai, harus saling damai, menciptakan kedamaian di antara mereka. Yang kedua yaitu beliau memuliakan tetangga Yahudi dan tidak membalas kejahatan dengan keburukan. Yang sering kita dengar cerita beliau ketika beliau masih berada di kota Madinah, beliau memberikan makanan kepada pengemis yang tua yang ada di pasar yang ada di Madinah. Pengemis tersebut adalah orang yang beragama Yahudi. Setiap orang yang bertemu dengan dia selalu dia mengatakan jangan dekati Muhammad, karena Muhammad itu adalah penjahat, karena Muhammad itu adalah pembohong, karena Muhammad itu adalah orang yang membawa agama yang tidak benar, yang menyesatkan. Setiap orang yang datang kepada dia, orang Yahudi yang buta tadi, selalu dikasih tahu seperti itu, selalu dibilangin seperti itu. Tapi Nabi Muhammad setiap hari mendatanginya dan juga menyuapinya, mengasih makan kepadanya. Nabi Muhammad dikasih tahu seperti itu, diceritai seperti itu, jangan kau dekati Muhammad, Muhammad seperti ini, Muhammad seperti itu. Tapi Nabi Muhammad pada waktu itu tidak akan sakit hati dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia sampaikan. Suatu hari ketika Nabi Muhammad itu sudah wafat atau meninggal dunia, sahabat Abu Bakar mendatangi anaknya yaitu Sayyidah Aisyah. Wahai anakku, apa amalan yang belum saya lakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah? Jawab Aisyah, tidak ada satupun amalan yang tidak engkau kerjakan sebagaimana amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Lantas Abu Bakar tanya lagi, pasti ada satu amalan yang belum saya lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya Sayyidah Aisyah merenung, oh iya, ada satu amalan yang belum pernah jenengan lakukan. Apa nak? Setiap pagi Rasulullah mendatangi pasar. Rasulullah mendatangi seorang tua renta, orang Yahudi, dengan membawa makanan lalu menyuapinya. Akhirnya keesokan harinya sahabat Abu Bakar tadi membawa makanan dan menyuapi orang tersebut yang ada di pojokan pasar. Ketika menyuapinya, si buta tadi, kamu bukan orang yang seperti yang menyuapi saya sebelumnya. Terus dibilangin sama Abu Bakar, saya lo seperti biasanya. Bukan. Akhirnya disuapi terus, dan si tua tadi yang buta mengatakan, kau jangan datangi Muhammad, Muhammad itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika selesai berbicara seperti itu, akhirnya sahabat Abu Bakar tadi bercerita, ketahuilah bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang tiap hari menyuapi kamu di sini, setiap hari mengirimi makan kepadamu, tapi sekarang beliau sudah tiada, beliau sudah wafat. Lantas akhirnya orang tersebut nangis, lalu
orang tersebut minta diajari untuk masuk agama Islam. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama. Nabi Muhammad suka berinteraksi, suka berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Beliau selalu bersikap adil kepada semua orang tanpa memandang agama. Semua itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Terus dari cerita tersebut, dari materi-materi yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi. Dengan adanya tidak membeda-bedakan antara agama, tidak membeda-bedakan teman A agama Islam, teman B agama Kristen, teman C agama Hindu, maka hikmahnya apa? Pasti akan menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi antar sesama. Selanjutnya yakni membentuk lingkungan yang damai dan harmonis. Dengan adanya tersebut pasti lingkungan akan terbentuk menjadi lingkungan yang damai dan harmonis. Membantu kerjasama dalam kebaikan dan saling belajar dari perbedaan, dan juga mengurangi konflik dan masalah antar agama. Ya, kata-kata ajaib, gunakan kata-kata ajaib saat berbicara dengan teman, itu membuat mereka senang. Kalian sudah paham semuanya ya tentang kata-kata ajaib. Seperti apa? Ketika kita mau membutuhkan bantuan orang lain, kita harus mengatakan tolong. Kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Terus kita kalau mau lewat di depan teman-teman ataupun bapak ibu guru, kita mengucapkan permisi. Nah, itu adalah salah satu kata-kata ajaib. Oke anak-anak, kita bersama-sama berteman dengan semua orang. Karena kenapa? Meskipun mereka berbeda, karena perbedaan itu sangatlah beda. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kali ini menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.